Cuman di era sekarang, bisnis menjadi semakin kompleks dan perusahaan terus bertransformasi di tiap hari, jam, menit, detik untuk masa yang akan datang. Perubahan datang dalam gelombang yang tak terduga, pelanggan yang memiliki ekspektasi tinggi, dan regulasi yang bergerak dengan cepat. Organisasi juga harus memahami hubungan yang kompleks antara strategi bisnis, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknologi informasi yang mendukungnya. Jadi, apa solusi dari permasalahan ini? Solusinya adalah menggunakan arsitektur enterprise. Sebagai blueprint strategis untuk mengarahkan evolusi perusahaan. Tidak hanya sekedar membantu sebagai blueprint strategi, ini juga dapat menjembatani kesenjangan antara bisnis dan IT untuk mencapai efisiensi dan pengurangan biaya. The next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nagib Nadir. Saya Wali Firmansyah. Saya Firza Humaira Audrey. Saya Lia Inaya. Dan saya Nur Haliza. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UIN Dato Karama Palu, program studi Sistem Informasi, akan mempresentasikan materi dari salah satu mata kuliah yang di bawah bimbingan dosen pengajar kami, yaitu Bapak Acorele Eskom MM, yaitu mata kuliah Arsitektur Enterprise. Lebih tepatnya, membahas mengenai komponen-komponen yang berfungsi sebagai kompas dalam menghadapi kompleksitas perusahaan. 张牙舞爪健身操，祝您健康步步高，乐乐。 Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas. Check it out. A few moments later. EA atau Enterprise Architecture itu seperti kerangka kerja konseptual yang menggambarkan bagaimana caranya suatu bisnis dibangun. Ia mengidentifikasi komponen utama dan menunjukkan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Nah, walaupun kita membahas soal bisnis, tapi prinsip-prinsip arsitektur enterprise dapat diterapkan pada entitas apapun. Misalnya seperti pemerintahan, asosiasi lembaga nirlaba, dealer. Maksudku pada entitas lain yang longgar yang dapat menyelesaikan masalah. Fokus utama kita menggunakan arsitektur enterprise ini untuk menyederhanakan hal kompleks dan memahami bagaimana caranya bisnis dan teknologi bekerja sama. Terutama sekarang modern bisnis itu sudah berubah dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Jadi, kita membutuhkan keselarasan yang lebih besar antara keduanya. Di sini kita memodelkan bagaimana proses bisnis yang penting menjalankan fungsinya dengan memanfaatkan kemampuan yang sesuai dan informasi yang tepat dalam konteks organisasi. Juga memodelkan peran dan tanggung jawab, metrik, produk, dan proyek. Dengan memodelkan bisnis seperti ini, salah satu hal krusial yang kami temukan adalah teknologi informasi ini mendukung sebuah bisnis. Semua bisnis menggunakan perangkat lunak, tetapi merancang perangkat lunak yang tepat bukanlah hal yang mudah. Jika persyaratan berubah seiring waktu, perangkat lunak yang dirancang dengan buruk tidak dapat beradaptasi, meninggalkan pengguna merasa frustasi. Jika arsitektur dasarnya lemah, menambahkan fitur baru hanya akan menciptakan sistem yang tambah tulang yang mahal dan memakan waktu. Kami membutuhkan solusi yang terdefinisi dengan jelas, yang membawa kami ke domain kedua. Selanjutnya, kita fokus pada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi ini berguna sebagai solusi perangkat lunak yang digunakan untuk suatu bisnis dapat beroperasi dengan lancar. Tetapi bukan hanya sebagai bahan operasi bisnis saja, tetapi ini sebagai bentuk perubahan yang dapat diimplementasikan oleh suatu bisnis. Dan tentu saja, suatu aplikasi itu tidak bisa berjalan tanpa adanya suatu data. Semakin iringnya atau semakin berjalannya suatu bisnis, maka data tersebut akan menjadi kompleks. Perusahaan ingin mengumpulkan data yang banyak sekali mengenai perusahaan mereka. Dan yang sudah pasti konsumer mereka, mulai dari preferensi, interaksi, dan yang paling penting itu harga produk. Nah, bagaimana tapi caranya kita mengelola data-data ini? Nah, ini membawa kita ke domain ketiga. Domain ketiga adalah arsitektur data. Mengapa hal ini penting? Karena data perusahaan kompleks sering disimpan di dalam berbagai format, misalkan dalam dokumen, spreadsheet, basis data, dan arsitektur data memungkinkan suatu bisnis mengelola dan memanfaatkan data tersebut dengan lebih baik. Arsitektur ini memodelkan berbagai aspek, termasuk sumber data, format, kualitas, dan praktik pengelolaan data.
Banyak perusahaan saat ini bekerja dengan data berukuran petabyte, yaitu setara dengan 1 juta gigabyte. Namun, semua data dan aplikasi ini membutuhkan tempat untuk dijalankan. Domain keempat adalah arsitektur teknologi. Ini menggambarkan infrastruktur dasar mesin fisik, kabel router, penyimpanan, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung dan menjalankan semua aplikasi dan data yang baru saja kita strukturkan. Efektivitas IT ini bergantung pada kesesuaian dengan tujuan bisnis. EA memberikan pandangan komprehensif di seluruh 4 domain. Dimulai dari tujuan bisnis dan rencana IT untuk mencapainya. IT harus membangun sistem yang adaptif karena bisnis terus berubah akibat pergeseran pasar di lingkungan serta keinginan customer. Stop it. Get some help. Pada akhirnya, agar teknologi informasi atau IT dapat melayani bisnis secara efektif, IT perlu selaras dengan tujuan organisasi. Bagaimana EA menjadi cara terbaik untuk mencapai keselarasan ini? Dengan memberikan pandangan komprehensif atas keempat domain kritis tersebut. Cerita dasar EA dimulai dengan bisnis yang ingin mengemukakan tujuan mereka. Nah, dan IT itu merespon dengan cara-cara untuk mencapai tujuan mereka. Nah, jadi EA ini tidak saja berhubungan dengan IT, tetapi juga berhubungan dengan bisnis. IT harus memastikan bahwa apapun yang dibangun dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan. Mengapa? Karena bisnis akan selalu berubah, dipicu oleh pergeseran pasar, lingkungan, dan kebutuhan pelanggan. Apakah kita berpikir bahwasanya masalah dalam investasi IT ini akan hilang dengan sendirinya? Tidaklah. Bahkan dalam lingkungan cloud, kita tetap membutuhkan yang namanya arsitektur enterprise. Pada intinya, kita tetap membutuhkan arsitektur enterprise untuk menyediakan kerangka konseptual yang diperlukan untuk menyederhanakan kompleksitas dan memastikan struktur pada perusahaan memberikan nilai yang sebenarnya. Jika kalian telah menonton video ini hingga akhir, atau mungkin cuma cut-cut di part yang kalian pentingkan, kalian sombong sih. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, selamat ya. Kalian telah mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana arsitektur perusahaan menyediakan struktur yang diperlukan untuk menavigasi kompleksitas bisnis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. See you in the next video. Bye! Oke, coba tes. Satu, dua, tiga. Salam Simpo. Teman-teman, di era sekarang bisnis menjadi semakin kompleks dan perusahaan harus terus bertransformasi setiap hari, menit, detik, jam di masa yang akan datang. EA atau Enterprise Arsitektur. Selanjutnya kita fokus pada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi ini tidak hanya Act 2, Scene 3, paragraf pertama, kamera roll, action. Act 2, Scene 4, Take 1, kamera roll action. Domain ketiga adalah arsitektur data. Mengapa hal ini penting? Karena perusahaan Kasih kuat sih. Oke. Act 2. Belum. Belum, tidak ada. Masih take 1, masih take 1. Act 2, Scene 2, take 1, kamera roll action. Belum.